semuanya, kembali lagi di channel Turi News dengan aku Dinda Cita Ramadinanti dan salah satu tokoh inspirasi aku sejak kecil yaitu Mbak Anindita Abigail Faradina. Halo Mbak, halo. Ya oke. Sebelumnya makasih banget buat Mbak Nindi karena udah nyempatin waktu buat datang di podcast aku kali ini. Apalagi Mbak Nindi sekarang udah jadi dokter, udah sibuk ya sekarang ya. Sibuk ya Mbak sekarang? Iya, lumayan lah. Ya, ngomong-ngomong soal kesibukan nih Mbak. Kalau sekarang kan udah jadi dokter gitu ya. Tepuk tangan dulu. Nah, udah jadi dokter. Sekarang kesibukannya apa nih Mbak kalau boleh tahu? Kalau sekarang kan aku kebetulan lagi internship dan sekarang ada di rumah sakit RSUA. Jadi ya hari-harinya lebih ke jaga shift di IG di rumah sakit kayak gitu. Oh, jadi kalau internship itu kayak praktek biasa gitu ya Mbak atau gimana? Iya, kalau internship itu jadi kalau udah selesai lulus dokter, udah sumpah dokter, nanti ada 1 tahun tuh masa internship. Jadi kita udah praktek tapi masih dalam supervisi gitu, sampai nanti akhirnya kita bisa dapat surat izin praktek mandiri gitu. Oh gitu. Berarti kalau misal nih Mbak dibandingkan sama waktu kuliah sama waktu sekarang, kegiatan di internship kan tadi kata Mbak ini kayak jaga gitu ya kan? Itu jauh atau bedanya itu kayak jauh gitu atau sama kayak waktu kuliah gitu Mbak? Beda banget sih. Kalau misalkan waktu kuliah kan kita koas itu kayak kita ngekor ke dokter-dokter senior gitu. Jadi kita bantu jaga dan lain sebagainya. Tapi lebih ke fungsinya lebih ke bantu aja gitu. Sambil kita belajar tentang kasus-kasus dan lain sebagainya. Tapi kalau internship ini kan kita sudah dokter. Jadi lebih ke yang ya kita benar-benar pegang pasien sendiri, benar-benar udah jadi dokter gitu. Jadi masih dalam masih dalam supervisi tapi dalam tugas realnya dokter gimana kayak gitu. Oh, berarti ya kayak benar-benar praktek gitu ya Mbak? Iya, betul. Tapi kalau koas itu masih ya kayak didampingin iya, gitu. Masih latihan belajar, bantu-bantu gitu. Oh, oke. Nah, kalau koas itu berapa tahun Mbak? Kalau koas itu 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Iya. Wow, kalau internship ini 1 tahun. 1 tahun. Lama ya. Iya. Kalau kuliah itu kan sebelum koas ini ya. Kalau kuliah itu kegiatannya ngapain aja Mbak? Kalau kuliah sebelum koas itu preklinik tuh ada 3,5 tahun. Itu ya kita bener-bener kuliah, praktikum gitu. Jadi lebih ke materi ya gitu. Jadi prakteknya nggak sebanyak waktu koas sih. Oh gitu. Nah kalau di kedokteran itu kan katanya ada yang bilang kalau ada ujian gitu Mbak tiap minggu. Itu bener kah? Atau gimana? Bener-bener nggak bener karena kan satu semester tuh biasanya kita ada beberapa mata kuliah. Nah kadang emang ujiannya tuh dalam minggu-minggu yang sama di pertengahan semester atau di akhir-akhir semester atau kalau kayak misalkan anatomi atau histologi gitu dulu memang ujiannya tiap bulan. Jadi kayak jadi bergantian gitu ujiannya tiap bulan. Jadi ya hampir tiap minggu gitu. Banyak ya. Nah kalau misalnya kan tadi kuliahnya katanya Mbak Nini ya sekitar 3,5 tahun ya. Itu kan habis kuliah itu ada sidang ya? Iya ada sidang. Terus habis sidang itu baru di wisuda. Ya, jadi sidangnya itu biasanya di akhir-akhir semester 7 gitu atau di semester tujuan. Nanti setelah kalau sidangnya sudah terpenuhi syaratnya, ujian-ujian semester itu udah lulus semua, nanti baru ada wisudanya. Oh, berarti wisuda buat peresmian sarjana kedokteran iya, gitu. Iya, benar. Oh, berarti nanti habis kalau misal di rangkum ini ya. Kalau kedokteran itu berarti habis dinyatakan lolos di Fakultas Kedokteran itu kuliah biasa selama kurang lebih 3,5 tahun. Betul. Terus habis itu baru di wisuda sarjana kedokteran. Terus habis itu baru langsung koas ya. Koasnya 2 tahun. Habis koas 2 tahun itu langsung internship dulu. Terus sumpah dulu baru internship. Oh iya betul. Ya, sumpah dulu baru internship. Berarti kalau dihitung itu berapa tahun Mbak sekitarnya? 6,5-7 tahun ya dengan masa tunggu ujian dan lain sebagainya. Jadi 7 tahun tuh baru benar-benar bisa praktik mandiri. Wow, lama ya ternyata. Nggak gampang ya Mbak. Tapi sebenarnya kalau udah dijalanin tuh nggak kerasa yang kita
gimana sih, karena kan kita pasti ada yang misalkan kita awal masuk, kita mengantisipasi gimana ini semester 1, jadi kayak jalan aja terus tahu-tahu kayak udah koas nih, terus tahu nggak kerasa udah selesai gitu. Emang kalau dipikir kayak lama banget gitu, tapi sebenarnya kalau udah dijalanin ya selesai sendiri. Kok tiba-tiba udah selesai gitu ya. Bener. Nah, kan sejak Mak Nindi awal milih buat jadi kedokteran, itu kan Mak Nindi kayak pasti ya udah tahu lah ya gambar-gambaran dari dia dengar kata orang, terus dari ya mungkin dari baca-baca di internet atau di sosial media, kayak dunia kedokteran tuh gimana sih gitu kan. Nah kan berat ya Mbak ya pasti ya, kayak ya bisa lumayan. dibilang berat lah ya. Nah itu Mbak Nindi kan udah tahu berat nih ya, tapi kayak apa yang membuat Mbak Nindi tuh kayak pokoknya aku mau jadi dokter gitu. Oke. Mungkin ini juga buat teman-teman yang misalkan mau daftar pengen kedokteran gitu ya. Sebenarnya aku juga waktu SMA aku nggak tahu sama sekali dunia kedokteran tuh kayak gimana. Aku pengen kedokteran karena bener-bener apa ya, kayak aku nggak bisa membayangkan aku masuk jurusan lain selain kedokteran gitu. Emang bener-bener pengennya kedokteran gitu. Tapi begitu masuk kayak ternyata tidak hanya jalan masuknya yang susah, di dalamnya juga lumayan. Nah, tapi karena teman-temannya yang di satu angkatan tuh kan semuanya mengalami hal yang kita alami gitu. Jadi berat susah senengnya itu benar-benar sama teman satu angkatan. Jadi ya nggak kerasa gitu, karena kamu nggak punya pembanding yang kayaknya ini lebih enak deh gitu. Jadi kayak ya rasanya semuanya sepertinya ya seperti ini aja. Jadi hal yang kesannya berat buat orang juga tuh sebenarnya hal yang normal gitu. Jadi ya kayak aku sama semua teman ya sama aja gitu. Jadi kayak yang rasa seperjuangan gitu ya Mbak. Betul. Terus Mbak ini tadi bilang kayak masuknya udah susah, di dalamnya lebih susah. Itu berarti yang istilah ada orang bilang kalau nggak lulus kedokteran nangisnya 6 hari, tapi masuk kedokteran nangisnya 6 tahun tuh benar? Iya benar. Karena kadang tiap ujian nangis ya karena belajar. Gitu. Kalau boleh tahu nih Mbak, selama Mbak di kedokteran tuh motivasinya apa yang bisa Mbak kayak tetap kuat buat ngadepin semuanya di kedokteran? Motivasinya apa ya? Sebenarnya nggak ada motivasi yang gimana sih, balik-balik ke tujuan awal kamu gitu. Kamu masuk ke kedokteran karena pengen jadi dokter yang baik, pengen jadi dokter yang pinter, bisa bantu pasien-pasiennya dan lain sebagainya gitu. Jadi ya kamu belajar untuk itu gitu. Kalau boleh tahu nih Mbak, apakah ada orang yang memotivasi Mbak Nindi gitu selama berjuang gitu buat dapat gelar dokter yang sekarang? Untuk motivasi sebenarnya jujur kalau buat aku sendiri nggak gitu ada motivasi yang dari luar yang bener-bener yang aku look up sekali yang bikin aku jadi dokter. Jadi lebih ke diri aku sendiri, aku bener-bener pengen jadi dokter dari dulu gitu. Saya itu juga kayak pengen ya banggain orang tua, banggain keluarga besar kayak gitu. Berarti ya kalau yang benar-benar orang siapa gitu nggak ada, tapi emang dari diri sendiri. Sama keluarga juga. Iya betul sekali. Pertanyaan terakhir nih Mbak. Kalau Mbak Indi ada pesan nggak buat mungkin kakak-kakak kelas yang sekarang lagi pengen masuk kedokteran, atau mungkin yang sekarang lagi di fase itu tadi masih di kuliah kayak atau di koas gitu, ada pesan nggak Mbak? Kalau buat adik-adik yang misalkan masih SMA yang lagi mencari tujuan atau mimpinya pengen kemana, menurut aku bener-bener di pelan-pelan aja gitu. Nggak apa-apa walaupun teman-teman yang lain udah kayak yang tahu mau jadi apa gitu, nggak apa-apa, bener-bener dicari aku nih pengen jadi apa gitu. Karena menurut aku kuliah tuh salah satu one of the biggest decision in your life gitu kan. Karena ya memang bener-bener kalau sampai amit-amit jangan sampai salah kan, ujung-ujungnya nanti bener-bener seumur hidup ya gitu. Jadi dipikir pelan-pelan. Kalau misalkan pengen jadi dokter, dipikir lagi kenapa kok pengen jadi dokter gitu. Kalau emang bener-bener pengen ya semangat terus belajarnya gitu. Tapi kalau yang pengen karena keren aja gitu, menurut aku kurang worth it sama perjuangannya di dalamnya. Karena di kedokteran tuh nggak berhenti cuma sampai udah jadi dokter berhenti gitu, nggak gitu. Masih ada lagi, kamu habis jadi dokter pengen jadi apa, dokter biasa, misalnya kayak yang praktek sebagai dokter umum, atau kalau pengen jadi bisnis, dokter dengan bisnis gitu, atau pengen jadi dosen, atau pengen jadi spesialis. Jadi perjalanan itu masih panjang.
Kalau di kedokteran tuh namanya a long life learner. Jadi kamu benar-benar nggak pernah berhenti belajar gitu. Kalau yang udah di dalam nih, misalkan udah masuk, alhamdulillah udah masuk kedokteran, semangat terus gitu. Kalau misalkan lagi stresnya, ingat-ingat lagi, oh kenapa sih kalau aku pengen jadi dokter gitu. Jadi biar semangat lagi gitu. Nah, jadi itu tadi adalah sedikit cerita dari dunia kedokterannya Mbak Nindi. Dan ya semoga buat kedepannya Mbak Nindi semakin sukses ya. Ya. Terima kasih. Mau lanjut ke spesialis ya Mbak? Amin, minta doanya. Amin, ya semoga lancar ya Mbak. Amin. Semoga Dinda juga Amin. masuk ke jurusan yang diimpikan, teman-teman juga yang lain. Ya, amin amin. Makasih banyak ya Mbak. Ya sekali lagi makasih banyak buat Mbak Nindi karena udah hadir di podcastku hari ini. Oke, mungkin ya itu tadi Q&A kita hari ini cukup sekian ya. Sampai jumpa. Dadah.